Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat itu saya pernah mencoba untuk mendapatkan metode pelatihan musim semi kuning kemarahan ilahi dan darah esensi Demon Sign di dalam tablet batu ini. Namun kekuatan spiritual saya baru saja memasuki tablet batu ini dan saya sudah batuk darah karena kalah dan lelah. Pada saat itu saya membutuhkan waktu setengah tahun untuk memulihkan diri. Hahaha. Meskipun kekuatan saya saat ini berkali-kali lebih besar daripada saat itu, saya punya perasaan bahwa nasib saya tidak akan lebih baik bahkan jika saya melakukannya lagi. Ucap Yao Ming. Tablet batu itu memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dari yang aku rasakan, kekuatan spiritualnya juga tampak memiliki tekanan yang misterius. Jika aku menebak dengan benar, pencapaian Demon Sign Huang Quan dalam pelatihan jiwanya kemungkinan telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Ucap Souyan. Bagaimana bisa seseorang yang setengah langka di kelas Dodi menjadi orang yang sederhana? Saudara Souyan, apakah kamu percaya diri? Tanya Yao Ming. Saya tidak percaya diri, tapi saya bisa mencobanya. Ucap Souyan. Meskipun jarak antara dia dan Demon Sign Huang Quan seperti langit versus sungai, hanya ada sisa-sisa spiritual dari Demon Sign Huang Quan di dalam tablet batu. Sulit untuk memprediksi pemenang jika mereka akan bentrok. Karena ini masalahnya, saya harus bergantung pada saudara Souyan. Kamu harus menarik kembali sesegera mungkin jika kamu menemukan sesuatu yang salah. Ucap Yao Ming. Souyan dengan lembut mengangguk. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di kursi batu di depan tablet batu. Jangan biarkan siapapun menggangguku selama periode waktu ini. Ucap Souyan. Tubuhnya bergetar dan sosok yang agak ilusi keluar dari tubuhnya. Itu adalah jiwa Souyan yang siap untuk memasuki tablet batu tersebut. Yao Ming merasa kagum dengan Souyan setelah melihat bahwa jiwanya mengambil bentuk manusia yang mirip dengan tubuh aslinya. Masalah jiwa terlalu ilusi dan halus. Daoki akhirnya mendominasi benua. Ada sangat sedikit ahli yang akan menempatkan banyak penekanan pada pelatihan jiwa seseorang. Tubuh spiritual Souyan mulai memasuki tablet batu di depan mata semua orang. Setelah memasukinya, Souyan hanya bisa melihat ruang misterius yang dipenuhi petir dan badai dahsyat. Apakah ini ruang tersembunyi di dalam tablet batu? Demon Sign Huang Quan ini benar-benar memenuhi reputasinya dengan mampu menciptakan dunia di tablet batu. Ucap Souyan. Dia perlahan berjalan lebih dalam ke ruang misterius ini. Badai angin muncul seolah-olah sedang diaduk saat kakinya bergerak. Badai itu tiba-tiba menyerangnya dari segala arah. Ekspresi Souyan tidak berubah saat serangan awal dimulai. Setiap sambaran petir yang mencapai radius 50 kaki di sekitar tubuhnya akan dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Seolah-olah dia berada dalam penghalang pelindung. Serangan kedua adalah lapisan awan kuning yang muncul di langit di atas Souyan saat petir terakhir menghilang. Segera setelah itu, badai yang sangat kuat tiba-tiba merobek udara dan dengan keras menekannya. Serangan itu seharusnya adalah jari musim semi kuning. Ucap Souyan. Souyan melihat serangan yang berbentuk jari besar di atasnya. Hanya setelah selesai mengamatinya, kekuatan spiritual Souyan yang sangat besar melonjak keluar. Itu dibentuk seperti asap yang dipadatkan dan menabrak jari musim semi kuning dengan suara gemuruh. Keduanya runtuh saat kontak dan keduanya dimusnahkan. Setelah jari musim semi kuning hancur, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Sebuah tangan kuning besar bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tangannya terkepal dan menggenggam erat Souyan. Badai spiritual Souyan yang kuat menyapu dalam sekejap dan mengguncang tangan spiritual sampai pecah.
Iblis Saint Huang Quan ungkapkan dirimu. Teknik ini tidak akan bisa mengalahkanku, ucap Souyan. Souyan sekali lagi muncul setelah telapak tangan kuning besar dihancurkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Terlihat satu sosok manusia di sana yang sedang duduk di atas tahta dengan aura yang menakutkan. Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cepat kembali, ucap sisa jiwa dari Iblis Saint Huang Quan. Meskipun Anda pernah menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini, Anda sekarang adalah sisa jiwa yang tertinggal, ucap Souyan. Penyusup, kamu benar-benar berani bersikap kasar di depanku, ucap Iblis Saint Huang Quan. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan kejam menembak ke arah Souyan seperti pisau. Trik kecil yang tidak berguna, ucap Souyan. Souyan tersenyum setelah melihat serangan ini. Tubuhnya maju bukannya mundur. Dia melambaikan lengan bajunya dan fluktuasi spiritual yang agung menyebar untuk memblokir serangan spiritual Iblis Saint Huang Quan. Aku akan segera pergi jika Anda menyerahkan metode pelatihan kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi Demon Saint padaku, ucap Souyan. Kamu harus mengalahkanku dulu sebelum berpikir untuk mendapatkan sesuatu dariku, ucap Iblis Saint Huang Quan. Hanya setelah itu Iblis Saint Huang Quan tiba-tiba berdiri. Dia kembali berkata, kamu adalah orang terkuat yang pernah saya temui selama bertahun-tahun. Sayangnya kekuatanmu itu masih sangat kurang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jiwa saya telah melampaui keadaan surgawi yang sempurna dan telah mencapai ke keadaan di. Apakah kamu benar-benar berani melawanku? Ucap Iblis Saint Huang Quan. Jantung Souyan berdebar kencang setelah mendengar kata-kata ini. Beberapa kejutan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mencapai kekuatan spiritual dalam keadaan di. Hampir tidak ada orang di benua Doki saat ini yang bisa mencapai keadaan ini. Aku benar-benar tidak akan berani melawanmu jika kamu adalah Demon Saint Huang Quan. Namun Anda saat ini hanyalah roh yang tersisa, ucap Souyan. Souyan perlahan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya transformasi menjadi raksasa yang sangat besar. Tinjunya yang besar dan dengan keras diayunkan ke arah Iblis Saint Huang Quan. Sangat kasar, ucap Iblis Saint Huang Quan. Pada saat ini kedua telapak tangan Iblis Saint Huang Quan menekan tanah. Hanya setelah itu tanah di alam ini langsung bergetar hebat dan terbelah. Banyak tangan besar muncul dari tanah yang terbelah itu. Mereka dengan keras menarik tubuh raksasa spiritual Souyan. Souyan melebarkan mulutnya dan kekuatan spiritual yang berisi api menyembur ke bawah. Tangan besar yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam prosesnya. Kekuatan spiritualmu benar-benar memiliki kekuatan api surgawi, ucap Iblis Saint Huang Quan. Iblis Saint Huang Quan sedikit terkejut setelah melihat ini. Tangannya mulai membentuk segel dan ruang ini hancur seolah hari kiamat telah terjadi. Apakah ini teknik Tian kelas tinggi yang bernama kemarahan ilahi musim semi kuning? Ucap Souyan. Ekspresi Souyan menjadi sangat muram ketika dia merasakan adegan ini. Pertarungan antara jiwa bahkan lebih beresiko daripada pertarungan antara Doki. Jika seseorang ceroboh, jiwanya akan hancur. Jika jiwa seseorang dihancurkan, nyawanya akan lenyap dari dunia ini. Serangan Iblis Saint Huang Quan bahkan menyebabkan Souyan mulai merasakan takut. Teks-teks yang diceritakan tentang kemarahan ilahi musim semi kuning yang menakutkan banyak elit doseng bukan hanya rumor belaka. Dia melihat sisa jiwa dari Iblis Saint Huang Quan tiba-tiba beriak dengan cara yang aneh di tengah fluktuasi ini. Riak-riak aneh ini mulai terjalin dan membentuk sosok aneh setinggi 10.000 kaki. Jika seseorang melihat sosok ini lebih teliti, seseorang akan menemukan bahwa sosok ini sama dengan Demon Saint Huang Quan. Tetapi sosok ini memberi Souyan perasaan menakutkan menghadapi seluruh dunia. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Demon Saint Huang Quan, ucap Souyan. Souyan menghirup udara dingin.
Dia tidak menyangka roh yang tersisa ini bisa melepaskan gelombang sonik yang mengumpulkan bentuk sebenarnya dari Demon Saint Huang Quan. Tubuh Demon Saint yang sangat besar perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Matanya yang acuh tak acuh mengunci Shoyan di kejauhan, setelah itu dia perlahan melebarkan mulutnya. Gelombang sonik yang bisa menghancurkan jiwa mulai dipancarkan dari mulutnya yang besar. Pada saat ini tubuh Shoyan segera menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tubuh besar Shoyan mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum berubah menjadi ilusi. Begitu juga iblis Saint Huang Quan, tubuh ilusinya menjadi jauh lebih transparan. Jelas serangan itu sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Iblis Saint Huang Quan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke ruang kosong dan perlahan berkata, "Anggap dirimu beruntung bisa mati karena kemarahan ilahi musim semi kuningku," ucap iblis Saint Huang Quan. Sekelompok api tiba-tiba muncul di ruang kosong setelah kata-kata Demon Saint Huang Quan terdengar. Memang layak menjadi do skill yang membuat iblis Saint Huang Quan terkenal. Itu memiliki kekuatan seperti itu meskipun digunakan oleh sisa roh. Sangat sulit untuk membayangkan betapa sangat mengerikannya jika iblis Saint Huang Quan menggunakannya saat itu, ucap Shoyan. Nyala api itu dengan cepat berubah menjadi sosok ilusi Shoyan. Masih bertahan ya? Ini sebenarnya api surgawi. Tidak heran kamu mampu bertahan. Meskipun kamu memiliki perlindungan dari api surgawi, kemungkinan jiwamu telah menderita banyak kerusakan, bukan? Ucap iblis Saint Huang Quan. Shoyan tersenyum dan menjawab, "Untuk itu saya bisa istirahat selama 10 hari dan akan pulih," ucap Shoyan. Meskipun Shoyan berkata seperti itu, hatinya telah terguncang oleh kemarahan ilahi musim semi kuning. Jika api surgawi tidak melindunginya hari ini, dia akan mati oleh serangan sebelumnya. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah kecepatan kemarahan ilahi musim semi kuning sulit dihindari. Kamu adalah orang pertama yang menahan kemarahan ilahi musim semi kuning saya setelah bertahun-tahun, ucap iblis Saint Huang Quan. Sisa jiwa iblis Saint Huang Quan mengamati Shoyan. Sesaat kemudian dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Tubuhnya perlahan bersandar di singgasananya sementara dia berbicara dengan nada yang rendah. "Hari ini akhirnya tiba," ucap iblis Saint Huang Quan. "Tetua, aku hanya mengejar metode pelatihan kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi iblis Saint. Aku tidak membentuk pikiran apapun terhadap Anda," ucap Shoyan. "Kamu telah menanggung serangan kemarahan ilahi musim semi kuning. Saya secara alami akan memberikan apa yang kamu inginkan," ucap iblis Saint Huang Quan. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi spiritual muncul itu melayang di depan Shoyan. Shoyan ragu-ragu sejenak setelah merasakan fluktuasi spiritual itu. Dia kemudian dengan hati-hati meletakkan tangannya di dalamnya. Fluktuasi itu berubah menjadi informasi saat menyentuh tangannya. Ini dengan cepat melonjak ke dalam pikiran Shoyan sebelum metode pelatihan lengkap muncul di kepalanya. Kegembiraan liar muncul di hati Shoyan. Shoyan menutup matanya dan merasakan informasi ini. Sesaat kemudian barulah dia membuka matanya. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih besar. Dia tidak hanya menemukan metode pelatihan untuk kemarahan ilahi musim semi kuning. Itu juga berisi metode pelatihan untuk jari musim semi kuning dan palm musim semi kuning. "Saya sangat berterima kasih kepada Anda, Tetua Huang Quan," ucap Shoyan. Shoyan menangkupkan tangannya ke iblis Saint Huang Quan dengan sangat sopan. "Misi saya adalah menunggu seseorang yang bisa mengalahkan saya dan kemudian memberikan semua keterampilan saya kepada orang itu. Kekuatan spiritual kamu telah mencapai kondisi yang dibutuhkan untuk melatih kemarahan ilahi musim semi kuning," ucap iblis Saint Huang Quan tersenyum. Dia membentangkan telapak tangannya. Setelah itu sulur aliran emas pucat tiba-tiba muncul di dalam tubuh ilusinya. Aliran kecil itu berkumpul di telapak tangannya. Itu berubah menjadi bola cair emas dalam sekejap mata. Apakah ini darah esensi dari iblis Saint Huang Quan?
Tidak heran roh yang tersisa ini dapat memanggil tubuh sejati dari iblis Shen Huangquan. Darah esensi telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Ucap Shaoyan. Saya telah berlatih selama ribuan tahun untuk memajukan jiwaku ke negara Di. Namun sayangnya saya masih tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Ucap iblis Shen Huangquan. Dia dengan lembut menggosok cairan emas itu. Suaranya mengandung ketidakpuasan yang pernah dia rasakan. Penatua telah mencapai kekuatan yang luar biasa. Jika perubahan drastis tidak menimpa Anda pasti bisa naik ke kelas Daudi. Ucap Shaoyan. Hahaha, Daudi? Bagaimana bisa semudah itu? Sepertinya Daudi tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Ucap iblis Shen Huangquan. Mengapa? Tanya Shaoyan. Pertanyaan Shaoyan juga menyebabkan iblis Shen Huangquan mengerutkan kening. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Itu lama kemudian sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang ruang kosong yang tak berujung. Sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia saat ini. Ucap iblis Shen Huangquan. Apa maksud Anda? Apa yang kurang dari dunia saat ini? Tanya Shaoyan. Shaoyan tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh iblis Shen Huangquan. Meskipun kata-kata iblis Shen Huangquan sederhana, itu tampak seperti teka-teki. Saya juga tidak terlalu yakin. Saya saat ini hanyalah pecahan jiwa belaka. Saya telah kehilangan terlalu banyak ingatan saya. Ucap iblis Shen Huangquan. Dia melihat cairan emas di tangannya dan menyerahkannya ke Shaoyan. Kamu bisa datang ke tempat ini juga takdir. Kamu dapat menerima kemarahan ilahi musim semi kuning adalah karena kemampuanmu. Kemarahan ilahi musim semi kuning tidak akan diteruskan ke orang biasa-biasa saja. Ucap iblis Shen Huangquan. Terima kasih banyak Tetua Huangquan. Ucap Shaoyan. Shaoyan dengan hati-hati menyimpan darah esensi Demon Shen itu. Selanjutnya dia mengangkat kepalanya dan melihat gunung itu runtuh. Tahta di atasnya juga retak. Tubuh iblis Shen Huangquan yang duduk di atasnya juga menjadi lebih ilusi. Misi saya telah selesai. Mudah-mudahan keterampilan pamungkas saya tidak akan kehilangan kemuliaan dan reputasinya seiring dengan kematian saya. Ucap iblis Shen Huangquan. Penatua, yakinlah saya tidak akan mengecewakan Anda. Anda bisa pergi dengan tenang. Ucap Shaoyan. Shaoyan dengan sungguh-sungguh membungkuk pada iblis Shen Huangquan. Dari kelihatannya alasan roh sisa ini bertahan selama bertahun-tahun adalah karena darah esensi iblis Shen. Sekarang darah esensi telah meninggalkan tubuhnya. Sisa roh itu akhirnya mencapai akhir hidupnya dan mulai menghilang dari dunia. Demon Shen Huangquan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Tubuhnya juga benar-benar menghilang pada saat itu juga. Gunung dan tahta mengeluarkan suara tabrakan saat mereka runtuh dengan kepergiannya. Shaoyan dengan lembut menghela nafas setelah melihat ruang ini menjadi gelap dan kosong dalam sekejap. Tubuh ilusinya bergetar sebelum perlahan menghilang dari alam ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.